Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab klien laki-laki ini curhat, Pak Mariono, istri saya main handphone terus sehingga tak peduli dengan suami dan anak. Saya sudah bolak-balik nasihati dia, Pak. Bahkan anak saya pun ikut menasihati ibunya. Cuman istri saya nggak berubah-berubah. Pernah diselesaikan juga oleh keluarga kami, Pak. Bahkan istri saya mengaku depresi atau terlihat depresi karena berbagai macam masalah ini, Pak. Namun ketika saya kaget, Pak, istri saya mengatakan memang dalam 10 tahun ini tidak ada kebahagiaan sama sekali rumah tangganya. Padahal kan kami punya anak. Tetapi kami ingin mempertahankan rumah tangga kami, Pak, karena kami masih sayang. Menurut Bapak, bagaimana cara penyelesaiannya, Pak? Sebelum saya menjawab persoalan itu, saya ingin jelaskan dulu bahwa posisi suami itu pemimpin. Tugas suami ini melindungi, menasehati, menafkahi, dan membina. Itu yang pokok. Kesalahan banyak laki-laki umumnya hanya menafkahi saja, yang lain tidak. Karena itu tugas suami, maka ketika ada masalah, cek and recheck dulu, introspeksi dulu, sudahkah fungsi 4 itu dilaksanakan. Nasihat dengan membina itu beda ya. Kalau nasihat itu kan ngomongi, kalau membina itu dia membimbing langsung. Misalnya, ayo kita sholat, suami sholat duluan. Jadi lebih kepada menuntun. Oke, kembali kepada persoalan. Memang salah satu penyakit modern saat ini adalah teknologi yang namanya handphone. Yang namanya handphone menjadi monster baru penghancur rumah tangga di mana-mana. Lalu pada masalah ini, apa yang harus dilakukan suami? Tentu kita selesaikan dulu apinya. Apa masalah yang terjadi? Main handphone itu kan asap sebenarnya. Gitu kan? Apinya itu pertama di diri kita. Mungkin kita tidak membuat nyaman, mungkin kita kurang komunikasi, mungkin kita kurang romantis, mungkin kita juga selingkuh, mungkin kita juga main HP terus, mungkin kita tidak peduli dengan istri, mungkin kita juga tidak membina. Kan sudah saya katakan, tugas suami bukan hanya menafkahi. Nah, ketika api itu tidak dipadamkan, artinya tidak dibenahi kembali sesuai fungsinya, maka asap akan terus bermunculan. Api kedua di pihak istri itu sendiri. Mungkin dia imannya lemah, mungkin dia sudah kecanduan HP. Ingat ya, main HP itu sama dengan narkoba, sama dengan judi. Kecanduan. Nah, kalau sudah kecanduan, penyelesaiannya agak beda. Butuh waktu, butuh terapi, kemudian berobat, dan seterusnya. Apinya yang lain, itu juga pihak lain. Karena begini masalahnya. Main handphone di chatting, curhat di handphone itu. Sekarang ini teknologi canggih. Bisa pula kita pacaran dengan orang online. Seks online bisa. Pacaran online bisa, jangan salah loh ya. Itu berbayar, tapi ketemu nggak akan pernah terjadi karena memang butuh duit. Makanya kepada yang bertanya ini juga cek juga istrimu itu pacarannya dengan siapa. Orang yang memang ingin mencintai kita seutuhnya kah? Atau sekedar ingin duit istri kita? Kenapa orang kok suka dengan pacaran cowok atau cewek online? Karena mungkin lebih mesra, lebih nyaman, walaupun tak pernah bertemu. Ada juga cowok online itu juga bisa ketemu. Biasanya cowok online yang ketemu ini ya adalah cowok yang dikenal online tapi orangnya nyata. Bisa mantannya, bisa tetangganya, bisa orang lain. Maka seorang suami cek and recheck dulu siapa cowok itu yang sebenarnya. Hanya saja orang kalau sudah kecanduan memang butuh waktu dan trik khusus. Nggak bisa langsung HP-nya diambil, dibakar, itu nggak bisa.
harus bertahap, sering-sering nasihati. Kalau kita tak bisa nasihati, menggunakan tangan orang, kiai, siapa orang yang dituakan. Yang kedua, ajak main-main, pergi ke mall, pergi kemana, mutar-mutar terus, sana sini, pokoknya diajak mutar-mutar terus. Ini sebenarnya dalam rangka agar dia tidak kecanduan HP. Misalnya sedang main HP, yuk kita ke mall, kan supaya tidak kecanduan. Ini kan diputar-putar terus sehingga dia lupa dengan HP-nya, atau minimal bisa terkurangi. Tetap megang HP, tetapi didampingi suami, jangan HP diambil kemudian dibanting. Ini kan faktor lingkungan, iya kan? Kalau memang betul-betul ingin bertahan dan ingin berubah, ajak istri itu ke tempat yang baru, yang tidak ada sinyal misalnya. Tapi itu kan sulit kan? Suami itu ingin mempertahankan rumah tangganya selama keadaan rumah tangga itu tidak mengancam nyawa kita, nyawa istri, nyawa anak. Yang kedua, mengancam akidahnya, bertahan saja, nggak usah cerai. Apalagi masih sayang anak. Kepada para istri yang kecanduan dengan HP, ingat dosa besar. Ingat rumah tangga kita ini tujuannya apa. Jadi saya minta juga baik suami maupun istri, ayo kita kembali ke jalan yang benar. Jangan sampai HP itu mengorbankan kita semua. Apalagi sampai dinasihati anak kita. Malu sebenarnya kalau kita mau berpikir waras. Saya kira itu ya, mudah-mudahan dan manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.